jadi kita akan bicara tentang konsep entrepreneur. Nggak rumit, nggak banyak masalah ya tentang entrepreneur. Artinya apa sih entrepreneur? Itu kan dari bahasa pengertiannya entrepreneurship, yaitu tentang bagaimana seseorang memiliki karakteristik dengan mental untuk hidup secara mandiri, kurang lebih begitu. Nah, kita bahas konsepnya ini. Jadi, entrepreneurship itu, kewirausahaan itu adalah proses menerapkan. Jadi ingat lagi kan kemarin bahasa kita, yaitu ada kreativitas dan inovasi. Nah, jadi entrepreneurship itu sudah ada di level paling atas. Dari apa yang kita punyai dan kita lakukan, yaitu apa? Kreatif, menghasilkan satu produk ataupun dalam bentuk jasa, ya, yang kemudian itu setelah diverifikasi menjadi suatu temuan yang siap digunakan bagi masyarakat banyak, yang dinamakan nanti digunakan oleh siapa? End user itu yang terakhir. Tetapi sebelum sampai ke rantai yang terakhir, yaitu pemakai, pastilah ada perusahaan atau organisasi yang mengelolanya. Nah, mereka ini yang siap menerapkan inovasi yang didapat oleh mereka, pemikir-pemikir yang memunculkan ide-ide kreatif. Nah, jadi jiwa wirausaha yaitu selain menerapkan proses kreativitas dan inovasi, nah, dalam menciptakan sesuatu yang berbeda di sini intinya. Tidak hanya berbeda, tapi juga memiliki nilai. Jadi jangan tidak hanya berbeda saja, tapi dia harus punya nilai. Artinya nilai untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya nilai bagi kegunaan hidup, ya, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan, ya, nilai seperti itu. Nah, bagaimana sesuatu yang kita munculkan itu mempunyai diferensiasi perbedaan dan memiliki nilai. Karena apa? Yang berpikir kita membuat misalkan ya bakmi ayam itu bukan cuma satu orang, bisa ribuan orang bikin bakmi ayam. Tetapi bagaimana dia different, ya, dan mempunyai nilai yang jauh dari kompetitor atau berbeda jauh dari kompetitor, itulah yang punya peluang. Nah, jadi setelah kita memiliki yang namanya kreativitas dan inovasi, ya, penerapannya dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan dunia di pasar, sudah langsung ke pasar. Nah, di pasar ini kita juga harus punya kemampuan. Nah, disinilah mental set kita, mindset kita. Kemampuan apa di sini ya? Satu, menghadapi tantangan itu sendiri. Jadi tantangan itu apa sih? Ya, tantangan itu sesuatu yang kita akan hadapi di dalam realitas yang sudah masuk, bagaimana sesuatu produk itu sampai kepada masyarakat. Kalau produk kita cuma satu-satunya, ya, disebut punya ininya premium, ya, wah itu orang akan beli, nggak usah pakai marketing dan segala macam, begitu dari ketahui mulut ke mulut, sebenarnya pasti orang beli. Tetapi kalau produk yang kita munculkan ini cuma sudah dipunyai oleh orang lain, tetapi kita punya perbedaannya tadi ya, nilai dan diferensiasinya, itu tidak mudah, tidak seperti kalau itu baru barang yang utama dan pertama. Nah, jadi tantangannya ini berat. Jadi tantangan itu bisa jadi apa? Bagaimana kita untuk melakukan perencanaan? Karena kita bicara di pasar itu dengan dengan kompetitor, dengan konsumen, masyarakat publik yang berbeda-beda selera, maka kita tantangannya itu adalah bagaimana melihat peluang dan berbagai risiko. Peluang itu artinya ada nggak sih peluang kemungkinan untuk laku, mau dibeli atau tidaknya barang kita, serta risikonya. Kalau ini tidak laku, bagaimana? Kalau dia laku juga bagaimana risikonya? Karena juga akan bikin masalah. Artinya, begitu barang laku, tapi pasokannya sedikit, maka harga akan mahal. Begitu harga akan mahal, ini akan bikin chaos gitu juga ya. Orang akan mencari-cari dan orang akan melakukan apa-apa gitu ya. Nah, itu kita melihat peluang dan risiko. Dan yang pasti juga pasar tersebut, industri, itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia juga bergantung dengan lingkungan yang lain.
istilahnya misalkan pasar di Indonesia pasar komputer gitu ya, atau pasar handphone, HP, itu juga bergantung dari situasi di luar negeri gitu. Jadi ya itu di luar itu akan mempengaruhi yang di dalam. Nah, jadi selalu suka ada ketidakpastian. Walaupun yang memberikan kita pengaruh dari luar itu adalah belum tentu masalah harga atau barang, tetapi yang paling sering kita ini kalau bicara dengan luar itu adalah nilai, nilai kurs mata uang itu. Jadi kalau produk kita didapat dari luar negeri atau komponennya berangkat dari sebagian dari luar negeri, maka harganya itu pasti jadi harga yang tinggi karena dibeli dengan kurs yang berbeda. Satu dolarnya yang tinggi ya, dolar Amerika gitu yang dipakai selalu Indonesia itu kurang lebih 15 ribuan seratus, 15 ribu sekian ratus. Bayangkan ya, dan itu tidak diam, dia fluktuatif. Kadang bisa 15 ribu, kadang turun sedikit, turun dikit. Nah, disitulah kenapa orang suka bilang jual beli dolar. Jadi kalau dolar itu lagi turun, ya nilainya ya, kursnya, maka orang apa? Melakukan pembelian. Tapi begitu harga dolarnya naik terhadap kurs rupiah kita, ya orang jual. Nah, dapat keuntungan dari mana? Selisihnya itu. Makanya banyak juga yang bisa kreatif dengan hidup dari cara jual beli atau sebutnya main falas gitu ya. Sistem falas, valuta asing gitu. Nah, jadi ini ada risiko dan ketidakpastian demi apa? Ya, karena kita ketika kita bicara bisnis, ya dari apa yang kita temukan yang kita ingin jual, maka kita pasti bicara cuma dua, keuntungan dan pertumbuhannya. Dan kita tidak mau yang ketiga, yaitu apa? Kerugian. Nah, jadi ketika kita mau untung dan juga mau sampai kepada pertumbuhan, kita harus ingat pasar itu selalu tidak pasar yang statis. Pasar yang selalu dinamis. Kenapa? Bukan hanya kompetitor, tetapi orang-orangnya tersebut. Barang ada, tetapi orang nggak mau beli gitu. Ya, sekarang orang mau beli, barang ada, tetapi barangnya banyak. Nah, bermain di harga, bermain juga di apa promosi iklan segala macam yang tentu kalau kita nggak kuat iklannya juga yang mana orang tahu produk yang kita jual ini. Nah, jadi situasi pasar itu betul-betul sangat dinamis. Nah, disinilah bagaimana entrepreneurship itu sebagai proses ya. Jadi entrepreneurship itu sebagai proses tapi juga sebagai jiwa nanti daripada mereka yang melakukan kehidupannya adalah mengandalkan diri sendiri. Proses menerapkan ide berdasarkan kreativitas tadi ya, ide yang menjadi kreatif dan inovasi dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta mampu, nah ini tadi ya, mampu menghadapi tantangan dengan melihat peluang dan risikonya. Jadi benar-benar diperhitungkan. Oleh karena itulah maka managerial skills bagi saudara-saudara yang terjun sebagai usahawan, kemandirian ya, wirausaha itu, manajemen itu penting sekali. Karena kita bicara sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Ya. Nah, ujungnya apa tadi? Kalau kita sukses, maka kita akan mendapatkan profit dan terjadilah pertumbuhan. Pertumbuhan tidak hanya pertumbuhan bisnis kita yang laku, terus kita jadi punya cabang, tetapi pekerja kita juga tumbuh. Ya, daya belinya juga, masyarakatnya juga tumbuh. Karena kan bicara bisnis pasti bicara supply and demand. Barang-barang kita yang kita jadikan itu karena dipasok oleh mereka-mereka yang memiliki bahan baku. Karena kita nggak punya, ya sebagian besar kita nggak punya. Nah, itu semua akan menghidupi. Itulah di situ kekuatannya. Nah, jadi banyak risiko yang kita tidak pernah tahu ya, yang oleh karena itu kita perlu merencanakannya. Dunia pasar yang tidak begitu yakin tegas, misalkan saja nih sekarang ya, peluang mau bisnis di Indonesia dengan model hukum yang kayak sekarang ini ya, hukum itu kadang-kadang tidak bertaji gitu ya, tidak menggigit yang benar gitu ya. Hukum seperti bisa dipermainkan. Ya orang yang mau damai dengan bisnisnya di Indonesia ini juga mikir-mikir.
Ya, kita juga yang orang di Indonesia sini juga mikir-mikir nih, kalau nanti yang menang si A, si B ini bisa berubah lagi nggak polisinya gitu. Coba sekarang ya saudara-saudara, kan di dalam pendidikan ini kan banyak berubah kan oleh Mas Menteri itu ya. Dikatakan bahwa kampus sekarang merdeka belajar gitu. Nah, begitu nanti yang jadi menterinya lain, dia rubah lagi, maka yang lintang pukang itu pasti juga orang-orang yang ada di kampus, termasuk saudara-saudara sendiri mahasiswa. Dan otomatis juga stakeholder yang lainnya juga akan bingung tuh harus bagaimana. Nah, ini yang tidak nyaman. Tetapi buat seorang yang namanya wira swastawan yang memiliki semangat entrepreneurship-nya itu, dia mampu ya mengambil risiko tersebut. Jadi dia bisa bergumul ya, berdamai dengan situasi dan mencari peluang lagi gitu. Ya, walaupun juga memang risiko finansialnya harus diperhitungkan. Karena kembali lagi situasi yang tidak dinamis, yang tidak terprediksi, maka risiko finansial ya misalkan investasi juga orang mana mau ke kita gitu ya. Terus kemudian tadi fluktuasi valuta asing yang menjadi dasar bagaimana kalau kita mengimpor barang ya dan segala macamnya ya, sumber-sumber daya yang harus kita impor itu kan bergantung dari luar, maka harganya bakal naik, di pasar juga pasti naik. Ini akan menggoyangkan pasar, maka gangguan pasar terjadi, saham bisa menurun, bisa juga naik, mata uang tadi ya perubahan, ya, komoditas dan segala macam. Belum lagi nanti ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah setelah melihat kenyataan bahwa dunia pasar ini lagi ramai. Jadi diintervensi. Nah, jadi ini situasi politik ya buat saudara-saudara yang mahasiswa. Saudara-saudara ini kan memiliki peran penting di dalam proses pemilihan ini karena saudara adalah dikatakan generasi yang secara populasinya tinggi. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul gunakan hak saudara untuk memilih mereka yang betul-betul bisa nggak membawa perdamaian, membawa kepastian, dan membawa juga kemajuan. Karena apa? 10 tahun, kan ini kalau sekarang ada presiden lagi, ada 24 itu biasanya 2 periode. Nah, 10 tahun. Nah, saudara, 10 tahun, berarti kan saudara nanti yang masuk di angkatan kerja pasar itu kan 5 tahun lah kurang lebih ya. Jadi 24, 29 kan berarti itu nanti pemilihan saudara sudah lulus. Nah, kalau di dalam situasinya itu nggak ramai ya, negara kita misalkan ada yang aneh-aneh gitu ya, maka saudara bisa jelas masa depan saudara seperti apa. Nah itu. Tapi sebagai orang entrepreneurship ya, orang-orang yang wirausaha itu apapun situasinya harus kita tetap maju. Karena mau perang kayak, mau apa kayak negara itu pasti ada yang namanya kebutuhan. Nah kebutuhan itulah yang harus disuplai. Itulah ekonomi. Ya, jadi kebutuhan itu harus disuplai. Apapun saja, demand and supply itu kuncinya gitu. Cuma skopnya kan ekonomi mikro atau ekonomi makro. Itu. Otak kita juga perlu tuh disuplai. Karena otak kita memerlukan input-input gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan untuk menambah pengetahuan kita. Demikian juga tubuh kita, makanan kita. Nah, jadi semua memang selalu ada. Tinggal orang yang kreatif, jadi penemu, dan menginovasikannya, dia yang melihat peluang dan dia yang bakal memenuhi semua kebutuhan orang-orang tersebut. Nah, jadi peluang ini ya saudara bisa melakukan inovasi walaupun pasar gonjang-ganjing, walaupun politik wah amburadul gitu ya misalkan gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi pasar yang fluktuatif itu kita bisa masuk di mana kita bermainnya. Jadi perusahaan juga bisa fleksibel. Ya, kita lihat saja waktu tahun 19 dan 20 ya, 2020, 21, 22, begitu pandemik ini, banyak yang kolaps, tapi juga banyak juga perusahaan yang survive gitu. Karena mereka melihat situasi yang sangat-sangat tidak nyaman itu, perusahaan fleksibel. Perusahaannya sih biasa aja, orang-orangnya yang mengelola perusahaan itu yang fleksibel berpikirnya. Dan mau tidak mau kita harus bicara kolaborasi, ya artinya kerjasama. Sudah sulit sekarang kita juga untuk semuanya serba sendiri gitu ya. Ada. Ya one man show itu sudah mulai agak
agak ribet, kecuali one man show di panggung, oke, bisa sendirilah. Nah, kita lihat yang kedua, dan perhatikan saudara ini ya, kewirausahaan bahasa kitanya gitu ya, yaitu kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki, ya, yang dimiliki oleh siapa? Oleh kita, oleh masyarakat, oleh lingkungan, melalui peluang usaha yang kreatif. Peluang usaha berarti kita membangun bisnis, berarti ada perusahaan atau organisasi yang secara kreatif ya mengelola sumber dayanya serta berani mengambil risiko. Tahu-taunya rugi aja gitu. Oke. Wah, ini asik banget. Halo Raffi, ini di mana nih kamu nih? Ada bertiga nih. Di kampus kah? Masih Pak, masih di Saung Vicom Pak. Kalau di Saung Vicom, tunggu dulu nih, Saung Vicom saya udah lama ke sana. Ada di mana dia? Kalau ngadep ke apa dari dekanat menghadap ke lapangan basket, dia di sebelah kiri bukan sih? Aduh, enggak Pak, ini di dalam plaza. Oh, malah di belakang ya, di tengah plaza gitu ya. Oh, Ya, ada di saungnya. belakangnya di gedung dekanat. Iya. Ya, oh oke. Panas nggak sih sana? Di sini mah panasnya minta ampun. Hah? Oke, ya. Semoga masih bisa mengikuti. Teman-teman yang lain pasti nggak bisa ngikut ya, karena kamu sendiri yang pakai earphone. Atau kamu Ah, pakai, oh iya. Ini kan? Haikal ada device sendiri Pak sebetulnya. Oh, itu Cuma teman dia, iya, kelas iya, lain. cuma dia masuk. Enggak Pak, kelas kami. Oh, oh gitu, cuma lain ya. Ya kecuali punya speaker. Iyalah, tahulah, pakai HP lah. Oke, keren. Sip. Nah. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini menarik lah. Ini ya. Nah, jadi kemampuan kita itu menciptakan nilai tambah atas semua yang sudah ada di lingkungan kita. Ya. Nah, lingkungan kita itu tidak selalu semuanya itu memenuhi. Jadi dia pasti ada batasan-batasannya. Keterbatasan itu pasti ada. Walaupun sekarang tidak terbatas. Misalkan bahan bakar. Kapan kita bisa bertahan atas bahan bakar premium ya? Premium kan ditinggalkan, Pertalite dan segala macamnya. Nah, otomatis sekarang sudah memunculkan bagaimana listrik menjadi sumber daya untuk otomotif, gitu kan? Nah, jadi disitulah selalu muncul usaha-usaha ke arah penciptaan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Ya, dengan memunculkan usaha, bangun usaha di sana. Secara kreatif, mengelola sumber daya apa? Manusianya, karena di situ banyak pikiran-pikiran orang-orang berpikir dahsyat, orang-orang berkompetensi yang dahsyat, di samping sumber daya yang disebutnya konseptualnya, ya, yaitu pengetahuannya, dan kemudian sumber daya mesin-mesinnya, dan sumber daya uang, dan segala macam. Dan kembali kata kuncinya, berani mengambil risiko. Kadang-kadang ya, kita nggak mau ngambil risiko. Makanya kenapa juga ada anekdot mengatakan kalau mau mancing ikan yang besar ya jangan kasih umpan yang kecil, yang besar. Wah, kalau besar itu terus dimakan sama yang kecil, ya itu kan risiko. Nggak dimakan atau gimana risiko. Tapi begitu dapat gede gitu kan. Nah, kita maunya kepastian di dalam dunia bisnis. Sulit yang dibilang itu kepastian karena kalau itu sudah pasti maka nggak perlu lagi yang namanya kreasi, nggak perlu lagi yang namanya kreatif invention, nggak perlu karena semua udah pasti, sudah bisa kok ditentukan. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita semuanya di situ ya, saudara-saudara sekalian. Jadi perhatikan, kita untuk memiliki menciptakan nilai tambah kita harus selalu berpikir apa pada pengguna, yaitu konsumen. Jadi produk kita apa, ciptaan kita itu apa, pastikan konsumennya itu seperti apa untuk menerimanya. Nah, ini kita belum bicara pemasaran ya. Kalau kita bicara pemasaran kan harus ada edukasi, social marketing di sana. Jadi kita perlu memahami konsumen kita. Artinya produk kita ini bisa nggak diterima oleh kalangan mereka gitu. Ya. Kemudian muncullah dari pemahaman produk inovasinya. Kemudian kita juga bisa mengelola layanannya, pelayanan kalau dia bisnisnya sudah ada. Nah, ingat dengan scamper itu kan bicara tentang bagaimana teknik-teknik kita mengelola sesuatu barang menjadi punya nilai lebih.
Jadi kalau kita sudah punya bisnis, kita coba kembangkan terus sehingga terjadilah yang namanya continuous improvement. Ya, walaupun cuma sedikit, jadi bukan sesuatu barang baru, tetapi sesuatu yang dipoles lagi. Itu juga sesuatu kreativitas karena berpikir dari yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Walaupun cuma meningkatkan satu layanan yang tadinya cuma ada 3, sekarang jadi 5. Setelah apa bisa tambah 2-nya? Setelah melihat kebutuhan. Kebutuhan siapa? Konsumen. Berpikirlah kita. Ide-ide gagasan ide. Nah, memunculkan produk tadi inovasinya apa? Layanan. Karena produk itu bisa juga layanan. Produk yang non barang, tapi produk yang bersifat jasa. Itu layanan. Jadi kita bisa membuat layanan yang meningkat gitu. Meningkatkan kualitas produk, otomatis juga bisa. Efisiensi. Jadi berpikir kreatif membuat efisiensi operasional. Ini, misalkan saudara-saudara sekalian gini ya, saudara terpikir nggak misalkan ya, saya nggak tahu apakah saudara terpikir tidak nih. Seperti ini saudara-saudara. Ketika sekarang saudara kuliah, saudara berpikir tidak kalau kita bicara efisiensi operasionalisasi diri kita. Saudara bangun jam berapa? Ya, coba saudara perhatikan. Saudara bangun jam berapa? Kemudian apa yang saudara lakukan dari pagi hingga sore hari, ya, baik itu cuma dia di dalam rumah saja, atau saudara bepergian, ikut kuliah dan segala macam itu. Nah, saudara coba diperhitungkan kosnya, kos rupiahnya, kos tenaga, kos pikiran, dan kos-kos lainnya lagi. Nah, kita bisa mengefisiensi nggak operasionalisasi kita? Kadang-kadang kita nggak berpikir gitu, karena yang kita pikir, oh main bersama teman, kita bisa kemana, bisa ke sini-sini, hangout aja semuanya. Wah, dan satu hari itu berlalulah dengan tanpa ada sesuatu yang sifatnya benefit secara potensial untuk menambah tumbuh kembang kamu di dalam aktivitas sebagai mahasiswa. Ini yang kurang. Nah, dari sana juga kita punya mindset lagi tentang diferensiasi gitu. Jadi bagaimana diferensiasi ini sangat-sangat ya memiliki potensi untuk diterima karena kembali lagi semua orang ingin sesuatu yang tidak sama, semua orang ingin yang berbeda. Dan berikutnya lagi kita harus menguasai investasi terhadap sumber daya manusia. Kembali lagi komunikasi itu yang menjadi kunci bagaimana saudara berelasi. Nah, saya mau nanya nih, Safi, komunikasi sudah belajar sampai mana nih? Baik Pak, baik Pak. Maaf, sebentar. Nggak apa-apa. Kalau komunikasi sejauh ini kita sudah belajar proses dan hambatan komunikasi yang mana kemarin kami diajarkan juga bahwa komunikasi itu terdiri atas berbagai jenis model yang bentuknya itu satu arah dan dua arah. Dan kita juga udah belajar mengenai komponen-komponen komunikasi dan sebagainya. Oke, nah menarik kan ya. Jadi apa sih kok dinamakan satu arah dua arah gitu? Jadi dalam model komunikasi itu ada berbagai jenis, di mana itu ada komunikasi linear yang maksudnya satu arah itu ketika seorang komunikator dia memberikan pesan kepada komunikan yang tidak mengharapkan jawaban dari komunikan atau respon dari komunikan. Kemudian ada juga komunikasi interaksional dan juga komunikasi transaksional yang meliputi respon atau jawaban dari komunikan. Itu kurang lebih berbeda dari satu arah dan dua arah dari model-model komunikasi. Ya, jadi ada istilahnya linear dan sirkular gitu ya. Om ya, jadi ada linear dan sirkular gitu. Biasanya yang linear itu dari media-media, menggunakan media. Karena responnya atau feedbacknya itu kerap kali terlambat. Misalkan kalau medianya pakai media yang konvensional. Seperti apa? Televisi, kemudian apa surat kabar. Nah ini ya majalah itu semua feedbacknya pasti lebih lambat gitu ya, menarik gitu ya komunikasi gitu, proses komponen. Nah kamu belajar komponen kan kemarin sudah ada, dan kamu udah komponen yang diajarkan kemarin kemana, lebih lengkap atau melengkapi? Kan kamu kemarin sudah diskusi tentang 8 komponen. Nah kemarin pas proses komunikasi di sana kan ada komponen terlibat mendekati itu, gimana Safi atau Ya kurang Raffi? lebih sama
atas apa Iya. yang waktu itu sudah diajarkan. Oke, ya. Jadi kalian bisa lebih klop lagi memahami. Dan ingat itu fondasi ya, fondasi untuk kita melanjutkan pemahaman, pengetahuan komunikasi kita secara terstruktur sistematis. Jadi kalau basic ilmu komunikasimu lemah, maka kesananya repot. Ya kan analogi kalau kamu tahu ya orang sipil, ITB ataupun teknik apalah, ITENAS, sipil itu yang memancangkan bagaimana membangun sebuah rumah dengan beton-beton fondasinya sangat kuat, itu yang menentukan rumah ini tahan lama atau tidak.